Selamat datang di Sehari Cuan. Di hari ke-110 kita spill pendapatan dari affiliate tanpa iklan sama sekali. Sudah ambil videonya pakai HP, editnya juga pakai HP, cuman schedule-nya pakai laptop. Kalau masalah schedule atau jadwalin kalian bisa pakai HP. Artinya apa? Video ini bakal gambarin ke kalian ketika kalian melakukan affiliate selama 6 bulan tanpa ada absen sama sekali, upload ya, artinya setiap hari upload ya, tanpa ada liburnya, dengan konsisten jumlah video yang sama, maka pendapatan kalian kurang lebih seperti gambaran yang aku dapatkan hari ini. Nah, di sini sudah ada 3 akun, 2 Shopee, 1 TikTok. Kita bakal langsung spill berapa pendapatannya. Sekali lagi, pendapatan di video ini hanya menggambarkan affiliate saja, tidak akan kugambarin untuk pendapatan utamaku seperti YouTube, endorsan, dan juga bonus-bonus lainnya. Niatnya cuma satu, untuk kalian yang cari uang tambahan biar bisa tahu hasil aslinya, jujurnya seperti apa, nggak teriming-iming sama yang di luar. Kedua, kalian yang belum kerja punya tambahan dana atau bisa cari dana sebelum dapat pekerjaan baru atau mencari kerja belum dapat, ya sudah affiliate aja. Kalau keputusan kalian affiliate, maka inilah yang terjadi ke kalian. Kita bakal lanjut berapa pendapatan dari Shopee pertama. Langsung ya, langsung aja. Shopee pertama tanggal 19 pendapatannya adalah, males ngomong, Rp388. Sekali lagi jangan dicontohi Shopee pertama. 0 ya, kita anggap aja 0 untuk Shopee pertama. Parah ya, parah Shopee pertama. Ini dia, kalau Shopee itu sulit banget untuk sembuh. Ini udah jalan hampir 2 bulan ya, masih begini-begini aja padahal udah video one tag. Lanjut untuk Shopee kedua, di komisinya itu adalah 300.000 ya. Oke, Rp308.980. Jadi kita totalin aja ya, Rp388 alias nggak dapat apa-apa, ditambah dengan 300.000, hasilnya adalah 300.000. Tapi ini baru dari baru dari Shopee. Kita lanjut ke TikTok, karena masih ada TikTok. Ini satu video ku sebar kemana-mana. Makanya pentingnya untuk punya affiliate TikTok dan juga affiliate Shopee. Jadi bisa disebar. Dan kalian bisa dapat lebih banyak daripada hanya satu akun saja. Untuk Shopee, wah udah berubah gini. TikTok ya. TikToknya udah berubah ya. Oke, tanggal 19 Januari. Oh ya, aku lupa bilang. 110 hari, artinya di tanggal 19 Januari. Yaitu 303.729. Kita bulatin 300 lagi. 300 dari Shopee tambah 300 dari TikTok. Hasilnya adalah 600.000. Kalau itu yang kalian dapatkan per hari. Bersih ya. Kita nggak iklan sama sekali. Gimana rasanya kalau itu adalah kalian? Bentar ngopi dulu. Gimana kalau itu adalah kalian? Mikirnya kayak gitu ya. Jangan mikir, oh dia dapat 600 ya. Bukan gitu. Oh, berarti kalau aku jalan 6 bulan, maka penghasilanku kurang lebih seperti itu ya per hari. Nah, itu yang harusnya masuk ke kalian. Karena tujuan dari channel ini cuman itu. Nunjukin ke kalian, kalau kalian bener-bener rajin, konsisten ya. Konsisten itu sebenarnya rajin ya. Rajin dengan janji sendiri gitu, konsisten, artinya ya terus-terusan diulang, uploadnya tiap hari, mau itu demam, mau apa, harus upload. Hasilnya kurang lebih 600.000 hari ini. Nah, kalau kemarin 800.000. Kita bakal lanjut lagi. Sampelnya jujur aku lupa, karena aku libur 3 hari, aku lupa sampel apa yang ku dapet, langsung ku taruh sini aja. Itu kelemahan, atau kalau udah banyak sampel yang datang pasti lupa apa yang datang. Nah, itu adalah pendapatan secara real time di tanggal 19 Januari. Ingat, ini bisa kalian dapatkan, bukan berarti semuanya mulai dari ini ya, bukan berarti semuanya dimulai dari ahli, enggak, semuanya dimulai dari konsisten. Ahli kalau nggak konsisten ya biasa aja. Ahli kalau nggak konsisten ya biasa aja. Orang beruntung kalau nggak konsisten ya namanya beruntung, ya pastinya beruntung aja. Bedain, kita bukan orang beruntung di sini. Aku ngajarin ke kalian, kalian yang nggak beruntung, nggak seberuntung aku, itu kalau konsisten hasilnya begini. Kalau orang beruntung cukup satu akun saja, dia bisa menghasilkan lebih banyak berkali-kali lipat dari kita. Tapi disitulah perbedaannya. Kita kejar dengan konsisten, kerja keras,
kita upload lebih banyak dari dia, hasilnya bakal mendekati. Dan tenang hidupnya kalau sebanyak ini dapetnya, nggak mikir lagi, anak mau main ke sini tapi uang tinggal segini, akhir bulan masih lama. Nggak kepikiran kayak gitu tahu. Nggak kepikiran kayak gitu. Jadi kepikirannya kayak, anak mau ini, ya sudah kita lihat dulu ini manfaat nggak untuk dia atau untuk orang tua. Misalnya, bisa nggak ya umroh? Nah itu, dengan meluangkan waktu sedikit saja, sekitar 4 jam per hari untuk yang lagi karyawan ya, 4 jam per hari bikin konten. Percaya deh, awal-awal berat, tapi lama-kelamaan kalian bakal mikir 4 jam itu terlalu singkat, terlalu banyak untuk bikin 5 konten. Kalau aku pribadi itu sekitar, pribadi ya, bersihnya itu 60 konten per hari itu bukan berarti 24 jam kerja, enggak. Paling 60 konten itu per hari aku habiskan waktu sekitar 5 jam 20 konten, karena sudah terbiasa. Itu yang kalian kejar, 5 bulan pasti bisa ngejar seperti itu. Jadi lakukan aja, jangan banyak alasan. Semakin banyak beralasan, semakin malas mengerjakan. Itu di dunia pekerjaan apapun, termasuk affiliate, sama. Pasti udah pernah ya ngerasain. Kita bakal lanjut ke pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube ya. Yang pertama dari Apeps ya. Gak jualan kelas, jujur, terbuka, transparan, detail, jelas, informatif. Langka banget ada orang kayak lu bang. Gua sih cuma iseng nonton videonya. Biasanya endingnya jualan kelas, malah dapat ilmu gratis. Karena ini bukan pendapatan utama, ini dari pendapatan sampingan affiliate-nya. YouTube adalah pendapatan utamaku, lebih besar dari ini ya. Makanya aku ketika mikir apakah aku harus bikin kelas, pertama kalau bikin kelas amanahnya terlalu besar, yaitu mengajari orang. Kalau nggak ada waktu aku ngilang gimana? Dosa terus bertambah. Karena aku mikirnya kayak gitu, dagang menurut Islam itu nggak boleh dagang yang nggak jujur. Kalau niatnya bikin kelas, maka ajari orang dengan benar, harus ada yang ngajar di sana. Waktunya nggak ada, jadi ya udah kasih gratis aja. Lagian aku juga pernah dibantu orang, masa ya nggak bantu orang juga? Oke? Ilmunya gratis benar, tapi nggak semua yang kuomongin itu lengkap ya. Jadi kalian kalau misalnya merasa kurang, silakan masuk ke kelas-kelas yang benar ya. Di sana lebih lengkap pastinya. Lanjut dari Rani Muntasari, bang kalau yang dijual itu harganya murah, misal kebutuhan rumah tangga, sabun, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Nantinya kalau setelah 5 bulanan, apa hasilnya juga bisa kayak abang. Punya abang kan barangnya harga di atas 100-an lah, yang harga puluhan ribu apalagi ribuan gimana? Terus apakah harus ikut agensi? Maksudnya agensi itu apa? Terus dibalas sama Camilio, kak sepengalaman aku produk receh itu naikin trafik. Aku ada FYP si Shopee, komisi satu barang cuma 440 perak doang, tapi sebulan yang kejual 10.000, mayan nggak tuh? Selang-seling aja kak yang receh sama komisi besar. Kemudian Nuisa lagi, campur ya kak barangnya. Kemudian dibahas, oh gitu ya kak, gak apa-apa berarti ambil barang harga murah. Terima kasih ya udah berbagi pengalaman, semoga rezekinya lancar terus. Benar, sekali lagi kalian itu jangan sampai kelihatan aku jual barang mahal, kalian mikir, wah ternyata harus mahal. Enggak ya, sekali lagi ya, pasarnya beda. Barang mahal punya orang yang harus kalian yakinkan dengan detail. Oke, maksudnya gini, orang yang punya uang ketika mau beli barang mahal seperti punyaku di atas 100-an, mereka akan mencari referensi lain sebelum membeli barangnya. Karena apa? Karena mahal. Mereka mesti mikir, wah sayang banget kalau beli barang mahal dapatnya jelek. Nah, mereka bakal nyari referensi dari berbagai tempat baru memutuskan untuk membeli. Atau mereka sudah mencari referensi, kemudian mereka sudah memutuskan ketemu videoku, baru mereka membeli. Bedanya di situ. Semakin barangnya mahal, semakin semakin milih-milih orang untuk beli. Kecuali barang murah. Barang murah tidak ada proses penyeleksian di sana. Jadi di situ bedanya. Kalau barang mahal misalnya kalian dikasih 2 pilihan antara iPhone 17 Pro dan juga Samsung S25 Flip. Pilih mana? Kalian bakal mikir, aku kerjanya apa? Aku butuh iPhone atau Samsung Flip? Di situ terjadi proses pemilihan. Dan sekali lagi, harga mahal yang beli
yang minat itu lebih sedikit dari barang murah. Jadi di situ mainku, aku memainkan di sana karena kemampuanku untuk menyampaikan sesuatu itu jelas dan bisa menarik orang. Nah, kalau yang murah gimana? Di murah itu nggak ada penyeleksian barang. Jadi ketika kalian bilang, guys, mumpung lagi promo beli satu dapat dua, kapan lagi? Otak untuk menyeleksi, wah ini bagus apa enggak, itu hampir hilang. Jadi, wah iya ya, ini kan sabun mah semua sama, pasti pemikiran langsung gitu. Itulah perbedaan antara barang murah dengan barang mahal. Kemudian barang mahal itu yang beli pasti lebih banyak, berkali-kali lipat dibanding barang mahal. Jadi jangan sampai kalian lihat barangku mahal, kalian mikir, wah harus mahal ya. Enggak gitu. Semua punya pasarnya masing-masing. Ada yang main di Red Ocean, ada yang main di Blue Ocean. Bebas pilih yang mana, jangan digabungkan. Misalnya yang satu kalian mainnya di sekitaran 200.000 ke bawah, ya sudah 200.000 ke bawah aja dulu. Jangan langsung naik tiba-tiba ke 700.000 ke 1 juta. Itu bakal sulit kejual yang 700 ribunya. Percaya deh, itu sulit karena pasar umum sama pasar spesifik itu beda jauh. Cara kalian menyampaikan, cara kalian jualan selama ini ada di kelas harga ratusan, jadi lebih memainkan perasaan orang untuk langsung beli gitu karena bonus-bonusnya atau promonya. Sedangkan barang spesifik kalian harus barang mahal itu harus mengungkapkan sesuatu yang spesifik yang dimiliki sama barangnya. Itu kadang nggak bisa tuh, kayak aku Smartwatch awal-awal tiba-tiba berubah ke ini, mulutku entah kemana-mana. Jadi kayak gitu ya. Jangan mikir karena barangku mahal. Enggak gitu. Semua barang kejual. Kalian tinggal pilih mau main di barang murah, di Red Ocean atau Blue Ocean. Itu pasarnya beda. Semuanya menguntungkan, nggak ada yang tidak untung. Lanjut ya. Dari Camilio, Bang, untuk konsisten aja kayaknya nggak cukup sih, harus riset produk dan konten juga. Untuk pemilihan produknya gimana tuh? Dan ini kan mau masuk bulan puasa, udah nabung konten buat produk lebaran belum, Bang? Ya benar, konsisten aja nggak cukup, harus dibarengi dengan riset produk dan konten juga. Tapi untuk langkah pertama adalah konsisten, baru pemilihan produk dan juga konten. Kedua, pemilihan produk dan juga konten itu akan ikut secara alami. Ketika kalian sudah melakukan konsisten, hasilnya ada, kalian akan secara naluri secara alami, kalian akan berpikir, wah kayaknya aku harus cari barang baru. Kemudian kalian cari ilmu di luar dari video ini. Ketemulah cara dapat segini. Kemudian kalian udah bisa tuh untuk menafsirkan sendiri, oh barang yang bagus itu seperti ini menurut kalian coba berhasil. Itu namanya pemilihan produk, riset produk sesuai akun kalian. Kalian udah sering dengar, pilihlah barang yang populer, barang terlaris dari video-videoku sebelumnya, itu juga riset produk. Kalian nggak perlu riset terlalu dalam, karena semua sudah ada di di Shopee dan juga TikTok. Kemudian konten juga sama, ketika kalian konsisten secara otomatis alami, tangan kalian, tubuh kalian, gerakan kamera kalian itu akan berubah menjadi lebih bagus secara perlahan-lahan. Pasanganku pertamanya nggak pakai voice over, sekarang pakai voice over, pakai ChatGPT. Nggak ku omongin apa-apa, tapi perlahan-lahan dia makin membaik setiap harinya karena dia belajar dari kesalahan pertama ke kesalahan berikutnya, menjadikan hasil video yang lebih baik dari yang pertama sampai sekarang. Jadi videonya lebih menarik. Dia yang tadinya kelihatan biasa aja depan kamera, sekarang lebih cantik, kayak gitu. Itu semua akan mengikuti ketika kalian konsisten. Kemudian cara pemilihan produk gimana? Kalau di TikTok kan udah banyak ya yang analisis, tapi Shopee, kalian pastinya, ini jarang yang nanya ya kalau Shopee ya. Kalau Shopee itu di menu affiliate, oke? Di menu affiliate, kalian lihat di sininya. Trending, masuk ke trending. Ini paling jarang orang pakai trending. Di sini ada terlaris atau trending, bebas pilih yang mana. Di scroll dikit yang bagian sini, scroll. Aku nggak bakal nggak bakal balikin videonya. Jadi kalian ikutin aja gerakan jariku. Di scroll gini aja. Di sini kan ada harganya. Nah, silahkan pilih harganya berapa. Kemudian pilih dah barang yang kalian suka untuk mengundang traffic dan juga pastinya sesuai dengan kategori kalian. Ini ada filternya. Di situ kalau Shopee, kalau TikTok gampang. TikTok mah udah banyak yang ngajarin, nggak bakal aku spill juga.
tinggal masuk ke menu affiliate-nya, kemudian marketplace produk di TikTok. Di situ bakal kelihatan barang yang direkomendasikan untuk akun kalian. Kalian bisa coba di sana. Kemudian udah nabung konten buat lebaran belum bang? Sudah, kontenku yang belum ku posting sekitar 240 jumlahnya. 240 konten belum ku publish sama sekali. Jadi sekitar 1 bulanan lah aku bisa free ya dari konten. Makanya bisa libur kemarin 3 hari tanpa harus mikir apa-apa, tanpa megang laptop. Beneran gak megang apa-apa, cuma megang HP yang untuk chat sama teman-teman, itu doang. Untuk konten affiliate ku tinggal semua, karena kalian bakal ada waktu seperti itu. Dan semua orang bakal kena waktu males total dari kesibukan kayak gini. Lanjut ya. Dari Zodis 2255, bang, misal kita ada produk yang sama, apakah boleh upload TikTok yang sama besoknya, atau perlu tag ulang dan edit ulang videonya? Produk sama dimasukin ke dalam 10 akun pun nggak masalah selama videonya beda. Itu aja. Kok harus gitu? Ya alasannya juga satu, bisa aman untuk sekarang, tapi percaya deh, kedepannya itu bakal dianggap duplikasi. Semakin lama algoritmanya semakin ketat, kemungkinan bakal kayak YouTube juga. YouTube itu kalau kalian ambil video orang yang sudah pernah di tag sama, misalnya udah ada yang ngambil nih, udah ada yang upload, kalian upload ulang ke YouTube kalian, itu kalian kena pelanggaran ya, udah bakal kelihatan. Makanya satu produk boleh banyak akun tapi bedain videonya, nggak masalah sama sekali. Nggak masalah. Jangan edit ulang, ambil tag ulang. Oke, jangan video yang ada diedit, bukan, di tag ulang, diambil ulang videonya. Biar aman, oke, biar aman. Banyak yang kena pelanggaran sekarang gara-gara nyoba trik-trik aneh. Banyak banget. Jadi itu yang kusaranin, tag ulang aja. Kita kan mau bikin akun yang bisa bertahan sampai tahunan, bukan cuman 30 hari mati akunnya, 30 hari mati akunnya, bukan yang begituan. Capek bikin dari awal, mati lagi akunnya gara-gara kita pakai trik-trik ini, trik itu yang ada di TikTok ya, banyak yang ngajari ya. Lanjut, dari Iruk AWR2, bang, kalau video dibikin pakai AI gimana bang? Karena aku nggak punya sampel. Boleh, boleh. Video yang pakai AI itu yang gimana? Video yang realistis ya. Promptnya tahu kan yang realistis kan? Ingat ya, realistis, ultra realistis. Itu ada promptnya, aku udah belajar sebenarnya kemarin. Ultra realistis, jadi bahannya harus ditulis bahan apa, kemudian panjang lengannya harus pas, kancingnya harus pas. Kalau fashion bisa pakai AI. Kemudian kalau selain fashion bisa nggak? Kemungkinan pemalsuan produk. Secara aturan aman, tapi secara etika bisnis itu nggak aman kalau produk yang kalian hasilkan dari AI itu tidak sesuai dengan produk aslinya. Jadi kalau bisa bermainlah di fashion kalau mau AI, karena aku udah coba dari berbagai kategori, itu yang paling aman fashion. Sudah aku coba 2 hari tanpa ngotak-ngotik yang lain, full cuman untuk prompt AI. Apakah aku pakai AI? Jawabannya pengen pakai AI, tapi masalahnya VO31, flow-nya juga, Sora, itu semua menggunakan kredit yang enggak murah. Jadi aku belum main AI, walau aku udah paham cara bikin video yang benar-benar ngejual. Benar-benar ngejual banget videonya. Bahkan aku bisa bikin konten yang seperti ngomongnya lancar selancar-lancarnya, nggak seperti yang baru belajar AI. Di situ bisa, tapi ya itu ya, nggak masalah, fashion aman. Itu yang kubuktiin sendiri. Belum ku upload, tapi aku berani jamin kalau kalian main di fashion, jangan lupa masukin prompt bahannya apa. AI udah bisa ngasilin bahan yang sama, nggak ketebalan. Kalau bilang cotton, dia bakal bahannya seperti cotton beneran. Promptnya harus benar biar realistis sesuai dengan produknya. Prompt yang penting. Nggak dosa kalau gitu, kalau sesuai dengan produk aslinya. Lanjut ya. Kalau dipikir, wah dosa mulu yang dipikir. Lah iya, karena aku udah pernah di leasing ya. Aku pernah kerja di leasing, pernah kerja di tempat benar. Aku pernah ngurusin debt collector, semuanya pernah. Jadi aku mikir, uang haram, uang yang dianjurkan Islam sama uang yang
dibilang sama Islam kalau bisa hindari deh pekerjaan ini, itu kerasa semua uangnya. Jadi aku paham mana yang lebih baik untuk kalian juga ketika kalian mencoba sesuatu. Lanjut, saya upload kurang lebih 40 video dan saya dari Lingar Toys ya. Saya upload kurang lebih 40 video dan saya jalani mulai awal bulan 1 2026. Alhamdulillah setiap hari ada aja bang komisi yang masuk 2.000 sampai 15.000. Kemudian dari Nuisa dibalas, mulai dari 0 follower kakak ngumpulin 600 follower gimana? Kemudian si Linggar, untuk saat ini saya masih nyoba di Shopee Affiliate kak, TikTok belum. Jangan salah dulu ya Nuisa ya. Di sini dia bilang kurang lebih 40 video semenjak dia daftar affiliate, bukan per hari 40 ya. Awalnya aku mikir kayak gitu ya. Oke. Dapat 2.000 sampai 15.000 kali aja 30. 2.000 kali 60 udah di angka ya 2.000 sampai 15.000. Kita ambil average rata-rata, berarti rata-rata di angka 8.000 aja deh ya, 8.000 aja. 8 kali 3 dapatnya berapa? Sudah 240.000 per bulan minimal. Kalau kita bicara rata-rata dia dapat di Januari sampai tanggal 31 adalah sekitar 200 ribuan. Worth it kah? Worth it. Gimana dia bisa dapat dari awal sampai sekarang komisinya dapat? Ya dia bikin video yang menarik, yang udah jelas dia dapat FYP-nya. Kemudian biar aku kasih tahu cara mendapatkan produk yang jarang dipromosikan orang. Itu kalian tinggal lihat di bagian sininya. Kemarin soalnya aku ini ya, nyoba-nyoba AI, jadi kayaknya masih ada deh beberapa. Nah kayak gini ya. Misalnya kalian mau promosikan sesuatu, kita coba ambil ini di menu affiliate, tapi ya menu affiliate, kalian klik barangnya. Di sini kalian bakal lihat di bawah dari mallnya, di bawah dari judul barangnya itu ada 160 bla 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 kali dipromosikan, kemudian baru bintangnya. Nah ini kan Shopee Mall, ini namanya, ini voucher, ini harga voucher, kemudian ini jenis tokonya, di bawah ada kali dipromosikan. Itu berarti video yang mempromosikan produk tersebut adalah sejumlah sekian. Jangan ambil yang 1000-an kalau bisa, kecuali barang-barang yang ngajak orang untuk ngajak orang. Cara mudah gini, semakin sedikit yang promosikan, semakin besar kemungkinan barang itu akan nyangkut di video kalian. Nah, semakin banyak, semakin sedikit, ya kayak gitulah ya, pasti paham lah ya. Semakin sedikit yang promosikan, semakin besar kemungkinan video kalian dijadikan video utama untuk orang beli produk tersebut. Apakah akan laku? Belum tentu, sesuai dengan apakah barang ini barang laku atau enggak, barangnya beneran dicari orang atau enggak. Jadi lihat dari situnya. Nah, kabar baiknya semua barang fashion itu masih 100-an. Kemarin aku cari di menu-menu fashion, banyak yang masih 100-an, belum nyampe ke angka 500 kali promosikan. Banyak cara kayak gitu ya, dan mungkin baru di video ini aku spill caranya. Ini mantep dia ya, udah dapat 200.000 per bulan. Selamat ya, ini beneran worth it loh kalian. Dia di Shopee Video, aku aja perlu 2 bulan baru dapat komisi pecah telur. Dia udah dapat, mantep. Kemudian, ada lagi nih. Dan saya punya 2 akun bang. Akun yang satu lagi baru upload 5 video dalam 2 minggu udah pecah telur bang. Komisi awalnya dapat 6.900. Alhamdulillah kali bang awal-awal. Ya harus alhamdulillah lah awal-awal. 2 minggu udah dapat pecah telur, aku 2 bulan. Enak ya. Dia dapat 2 akun sama-sama pecah telur dalam waktu yang singkat. Itu yang kalian harus semangatin untuk diri kalian. Ternyata Shopee Video dia baru 40 video sejak awal Januari dan 2 akun. Kalau di total berarti 6 kali 3 180 tambah 200, 300-an, hampir setengah juta baru mulai affiliate. Keren sih. Aku kalah dari awal, kayaknya dia bisa lebih dari aku deh dalam waktu 3 bulan. Lanjut, bang, gak apa-apa durasi 32 menit. Justru kalau di-upload di YouTube bisa nambah jam tayang dan bisa segera monet. Sayangnya ini udah monet dari subscriber 0 ya. Jadi kayaknya makanya aku bilang maaf ya 32 menit. Karena secara tidak langsung ini
akun sudah monet ya, nggak ada jam tayang ngejar-ngejar begitu. Ini akun monet dari jalur karpet merah affiliate. Makanya kalau udah affiliate, kalian jalanin konsisten, omset kalian 100 juta per bulan, bertahan aja 3 bulan di omset 100 juta, kalian dapat YouTube yang udah bisa menggaji diri kalian, walau gajinya nggak seberapa untuk akun-akun baru. Nah itu yang ku bilang, aku minta maaf karena akunnya udah partner. Makanya minta maaf karena terlalu lama. Untuk kalian yang nunggu jawabannya harus nunggu di menit sekian, sekian, sekian. Lanjut ya. Dari Simple Mah 4746, Bang mau nanya, nah uploadnya sehari berapa kali dan jam berapa aja? Kira-kira ngaruh nggak jam upload? Terima kasih. Sama rumus skrip kontennya gimana? Makasih kalau dijawab. Skrip konten, oke. Yang pertama, uploadnya sehari 6-7 video. Jadwalnya karena aku pakai schedule atau penjadwalan, jadi jadwalnya itu-itu aja. 1 di pagi hari karena pagi orang sibuk, 2 di siang hari karena orang lagi istirahat, 1 di sore hari karena orang lagi pulang kerja, malam 2 karena orang lagi istirahat. Jadi di waktu istirahat aku uploadnya 2, waktu orang lagi sibuk aku uploadnya 1. Nah makanya jumlah totalnya ada 6 video. Nah kenapa harus dijadwalin seperti itu? Karena pola pikirku adalah yang membeli adalah orang yang sudah punya uang, yaitu orang dewasa. Biasa orang dewasa buka jam sekian udah jelas. Tapi kalau bisa malam itu 3 sih saranku. Apakah ngaruh? Jawabannya nggak ngaruh. Nggak ngaruh sih sebenarnya, nggak ngaruh. Tapi ya dari follower itu kan bisa nontonin video kita. Jadi ada tambahan dikit-dikit lah view-nya. Kemudian untuk skrip kontennya bukan skrip ngomong ya. Ngomong aku nggak pakai prom ya, nggak pakai skrip ngomong apa yang ada di konten-kontenku itu aku nggak pakai skrip karena udah terbiasa. Awal-awal pakai ChatGPT, bilang aja bikin skrip hook awal 3 detik awal adalah hook untuk mengajak orang agar tidak skip video saya, dan 3 detik terakhir mengajak orang untuk membeli di keranjang kiri bawah. Referensinya dari link berikut. Nah, udah kopas link produk kalian. Nanti bakal dibikin. Awal-awal begitu. Lama-lama nggak pakai skrip. Itu untuk skrip kontennya. Nggak pakai skrip kalau sekarang. Lanjut. Dari, wah Simple Mah lagi. Oh, dia nanya 3 kali. Berarti udah aku jawab ya. Lanjut dari Tradisort. Bang, gimana cara bikin narasi dan bikin video banyak? Layer yang di video TikToknya bang, soalnya dari narasi dan videonya bikin betah nontonnya. Ya itu karena yang ditonton adalah video baru, kalau video awal jelek banget. Gimana caranya? Karena aku udah terbiasa. Yang pertama adalah tampilan produk, ngajak orang untuk beli, apa keistimewaannya. Pasti itu adalah di detik-detik awal. Detik tengahnya aku bakal bilang deskripsi dari produknya seperti apa, fiturnya seperti apa, karena gadget ya. Kalau enggak itu ya aku bakal bilang kenapa kalian harus beli ini. Itu di tengah-tengah juga aku masukin. Yang terakhir adalah aku bakal bilang kalian kalau mau beli ini kliknya di keranjang mumpung lagi promo. Nah bagian kayak gitu aja. Yang pertama adalah keistimewaannya apa. Yang tengah adalah deskripsi produknya seperti apa. Yang terakhir adalah mengajak orang untuk membeli. Itu aja caranya. Kemudian gimana cara editnya? Apalagi pertanyaannya? Bikin video banyak layer ya tinggal di CapCut. Kalian tinggal posting. Kalau dilihat di sini, kalian lihat videoku. Reviewholic berarti ya. Di Reviewholic itu kita, nah ini kipas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Lihat, kalau aku bingung biasanya lebih dari 3 detik. Kalau fiturnya cuman angin, apa bagusnya dari kipas angin? Jadi aku pasti kalau barangnya biasa aja, pasti itu ambilnya 8 detik. Tapi kalau udah barangnya banyak fitur seperti ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Paham ya? Artinya apa? Semakin banyak fiturnya, semakin durasinya ku dikitin. Nah, detik-detik itu, kenapa dibikin potongan-potongan seperti itu? Karena aku tahu nih, detik ini aku akan nampilkan apa, detik ini nampilkan apa, udah terbayang. Jadi skripnya itu sudah ada di kepala, tapi belum terucap aja. Kalau sudah ditempelin, bakal kelihatan tuh gambarannya, ini video alurnya udah jelas belum nih sampai akhir. Kalau sudah, ngomongnya juga lebih enak. Jadi kepikirannya dari awal. Jangan terlalu mikir, terlalu over ya. Kayak, wah aku harus nunjukinya gimana. Enggak. Pokoknya tampilannya harus bagus aja. Simple caranya. Oke? Ditempel-tempel, baru di voice overin. Kalau sudah, tinggal mainin brightness sama kontras. Baru di export. Itu semua udah kebiasaan. 1000 video itu sudah terbiasa bikinnya. Lanjut ya, 30 menit kan? Ya Allah. Dari security RHK. Wih, mantap. Ini akun jalan berapa lama kak? Kok tiba-tiba udah bisa dapat komisi di hari kedua? Akunnya di hari kedua berarti 3 bulan ya, OTW ke 3 bulan. Jadi videonya itu adalah video. Itu hari kedua kita bikin video, kita spill konsistensi, uploadnya sudah 3 bulan itu di hari kedua itu. Jadi itu hasilnya, makanya sudah ada komisinya di sana. Kemudian dari Nicholas Channel 7, kalau di Shopee biar viewsnya gak nol gimana kak? Gak apa-apa, biarin. Itu semua orang ngerasain, kecuali yang bener-bener followernya ikut gara-gara tertarik ya, bukan beli ya. Beli nggak akan mengubah apapun. Followernya ikut karena tertarik dan nonton terus. Itu beda. Kita kan pemula. Kita kan nggak pernah sampai sana. Belum sampai sana. Nah, 0 itu udah biasa. Aku pribadi 0. Bahkan banyak juga yang 0. Jadi biasain aja 0. Jangan overthinking. Kalau misalnya masih overthinking, silahkan iklan. Tapi percaya deh, iklan hanya menambah jumlah view, bukan jumlah pesanan. Sampai hari ini belum ada yang bilang iklan itu beneran worth it di Shopee video. Walaupun kalian ditembakin iklan sama agensi. Itu masih belum ada yang ngomong ya sampai sekarang ya. Lanjut ya. Dari Halim Regar, spill akun bang. Reviewholic ini. Oke, tuh 30 menit lagi. Oh, ada komentar lagi tuh. Lagi promo gak, bos? Tuh. Ada pertanyaan lagi. Tuh, reviewholic. Nah, sekali lagi, jangan dicolong. Oke? Aku hari ini mau razia lagi. Razia akun siapa yang nyolong video-videoku. Kenapa? Karena akun tersebut akan dinonaktifkan atau akan dihapus sama agensi setelah kulapor. Kalau gitu, kalau dihapus nanti konsekuensinya apa? Yang jelas, kalau Shopee video, ya Shopee, kalian nyolong videoku kemudian kalian taruh di Shopee, padahal sudah ada videonya di Shopee, itu paling gampang laporinnya. Kalian akunnya dihapus, KTP-nya nggak bisa dipakai, NPWP-nya nggak bisa dipakai lagi, rekeningnya juga nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalian benar-benar harus cari data orang lain. Makanya aku bilang, makanya santai aja aku tunjukin seperti ini karena aku sudah wanti-wanti sebelumnya. Jadi bukan spill akunnya nanti dicolong orang, aku ikhlas. Enggak ikhlas ya. Jadi sudah ku wanti-wanti. Ketika kalian nyolong, ya sudah, selesailah perjalanan affiliate kalian. Karena niatnya baik, pastinya harus ada wanti-wanti di belakangnya. Gak ada yang namanya niat baik, main asal terobos aja sampai dicolong orang ya. Nah ini dia. Ini akun utamaku. Jadi satu video, semuanya kayak gini ya. Bukan berarti akun TikTok ini beda dengan Shopee. Enggak, sama. Videonya sama total. Persis sama, plek-ketiplek apa yang ada di TikTok ada di Shopee. Tapi untuk bikin apa yang ada di TikTok bisa dimasukin ke Shopee, begitu juga sebaliknya, itu harus lihatin aturan-aturannya. Ada syarat-syarat tertentu yang bikin kalian aman dari pelanggaran. Nah, 34 menit. Udah sampai sini aja pertanyaan yang bakal ku jawab, udah terlalu lama. Kalau gitu, semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian karena udah makan waktu hidup kalian selama 30 menit dan semoga kalian tetap konsisten ya. Ingat, konsisten itu wajib dan jangan lupa kalau bisa jadwalin semua konten kalian untuk 5 hari ke depan aja karena kejadiannya seperti kemarin, bikin video kemudian capek, pengen istirahat,
Aku nggak megang apapun selama 3 hari dan semua pekerjaanku masih berjalan normal kecuali video ini, kecuali channel Sehari Cuan. Jadi ada masa-masa kalian bakal capek secapek-capeknya dari perkontenan, dari pekerjaan, kalian pengen istirahat aja gitu. Nah, kalau sudah begitu, ketika kalian sudah schedule, kalian bakal tetap tenang. Itu yang kuharapin. Kalian schedule, jadwalin semua konten kalian 5 hari ke depan. Jadi pokoknya mau libur, kalian tetap aman. Kecuali Shopee Video. Shopee Video ya silahkan upload setiap hari. Kita bakal lanjut ke video selanjutnya, video hari ke 111.